Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube BK SMA Muhammadiyah 1 Klaten Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Sami, guru biologi SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Nah, pada kesempatan ini Pak Sami akan menyampaikan pengantar untuk pertemuan semester gasal untuk tahun ini. Ya. Jadi nanti untuk semester ini ada beberapa bab yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, ya, walaupun nanti agak rumit karena apa yang kita pelajari adalah apa yang terjadi atau proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Beda dengan waktu kelas 1 atau kelas 10. Di kelas 10 kita mempelajari alam lingkungan. Objeknya nyata, bisa kita lihat. Di kelas 11 kita belajar tentang struktur tubuh makhluk hidup. Nah, sekarang di kelas 12 kita akan belajar proses atau fisiologi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, terutama yang terjadi di dalam sel. Maka bisa saya sampaikan untuk silabusnya untuk semester ini. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Jadi kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Terus yang kedua yaitu tentang metabolisme sel. Apa itu metabolisme sel? Adalah seluruh proses yang terjadi di dalam sel, baik proses pembentukan zat maupun penguraian zat sehingga dihasilkan energi. Ya. Jadi yang kedua yaitu kita bicara tentang metabolisme. Kenapa kita bisa bergerak? Karena ada energi. Nah, energi itu bagaimana bisa keluar dari kita makan tapi bisa menjadi energi. Nah, proses perubahan makanan menjadi energi itulah yang kita sebut dengan proses metabolisme. Terus yang ketiga berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu tentang pembelahan sel. Mengapa sel dari satu bisa menjadi dua dan terus saja membelah sehingga akhirnya bisa bermiliar-miliar sel yang menyusun tubuh kita. Ingat bahwa dulu kita berasal dari satu sel, ya, dari satu sel, dari zigot, terus berkembang akhirnya menjadi tubuh kita yang tersusun bermiliar-miliar sel. Nah, bagaimana sel itu membelah, bagaimana sel itu menjadi banyak, nanti akan kita pelajari di bab yang ketiga. Terus yang keempat
nanti kita akan belajar tentang substansi genetika. Ya. Substansi genetika. Apa itu yang akan kita pelajari? Ya, yang akan kita pelajari adalah materi atau substansi yang diturunkan dari induk kepada anaknya. Kenapa anak itu banyak kemiripan dengan orang tua? Nah, bagaimana sifat-sifat dari induk itu diturunkan ke anaknya? Nanti dalam bentuk apa sih sebenarnya? Gen itu wujudnya sebenarnya apa? Nanti akan kita pelajari di bab yang keempat. Sementara yang kelima adalah kita bicara tentang hukum Mendel. Apa itu hukum Mendel? Yaitu hukum penurunan sifat. Kenapa ada orang tua yang keriting, bapaknya keriting, ibunya lurus, ada anaknya yang berubah, ada anaknya yang keriting, ada anaknya yang lurus. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ada bunga mirabilis jalapa dengan pukul 4. Putih dikawinkan dengan bunga merah. Kenapa bisa menurunkan anak yang putih, anak yang merah, bahkan ada yang merah jambu, bahkan ada yang belang-belang antara merah dan putih. Nah, itu nanti akan kita pelajari bersama pada bab yang kelima, yaitu tentang hukum Mendel. Terus yang keenam, terakhir untuk pertemuan semester ini adalah kita belajar tentang pola hereditas, ya. Pola-pola hereditas, yaitu pola-pola penurunan sifat terutama pada manusia. Ya. Kenapa kalau kita mengawinkan misalnya ada kucing bejantan, gitu kan? Terus yang hitam misalnya dikawinkan dengan kucing betina putih, tetapi anaknya ada yang telon, dan kita pastikan kucing yang telon itu pasti betina. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Terus sifat bodak, kenapa lebih banyak terjadi pada laki-laki? Kenapa tidak terjadi pada wanita? Ayah golongan darah O, ibu golongan darah A. Kenapa tidak ada anaknya yang bergolongan darah B? Ya, itu nanti akan kita kaji bersama dalam pembelajaran tentang pola-pola hereditas. Dan nanti untuk pembelajaran pertama, ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan, ada dua hal yang perlu kalian pelajari dulu. Silahkan pelajari pada buku atau bisa kalian buka di YouTube tentang pertumbuhan dan perkembangan. Prinsipnya yang kita pelajari adalah apa sih sebenarnya perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan itu. Ya, jadi antara pertumbuhan dan perkembangan samakah atau bedakah? Kalau berbeda, di mana letak perbedaannya? Tolong kaji dulu, pelajari dulu. Nah, setelah itu kalian bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Akan kita cari kenapa makhluk hidup bisa tumbuh, kenapa makhluk hidup bisa berkembang. Pasti ada faktor-faktor yang berpengaruh, kan gitu. Ini yang harus kita pelajari. Setiap kita belajar biologi, pasti akan kita kaji penyebabnya, faktor-faktornya. Nah, nanti dalam proses pertumbuhan perkembangan ada dua faktor yang harus kita cari, yaitu ada faktor dalam dan faktor luar. Nah, silahkan difikirkan dengan perumpamaan tubuh kita. Kita bisa tumbuh berkembang ini, ya, faktor dalam apa yang berpengaruh?
Kenapa dulu kita kecil, gemuk, tapi sekarang menjadi kecil, menjadi langsing misalnya? Berarti ada faktor-faktor yang berpengaruh. Kenapa kita dengan saudara kita, rambut saya keriting, rambut saudara kita berombak, padahal dengan orang tua yang sama. Nah, berarti ada faktor dalam maupun faktor luar yang berpengaruh. Silahkan untuk mengawali pertemuan pertama. Dalam satu pekan ini Anda pelajari tentang pertama, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan pekan depan untuk mengkaji lebih dalam tentang pertumbuhan dan perkembangan. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar, semangat untuk tetap sehat dalam rangka menggapai masa depan yang lebih gemilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.